ngambil nih 2 artikel untuk bahan perbandingan, yaitu dengan artikel pertama dengan judul Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Lalu untuk poin pertama, what atau fokus utama, pada artikel 1 membahas fokus pada implementasi merit system dalam manajemen ASN dan tantangan dalam implementasinya. Lalu untuk poin kedua, who atau keterlibatan stakeholder, artikel pertama menyebutkan ASN sebagai objek kementerian lembaga, pemerintah daerah, BKN, dan KSN. Sebagai pelaksana pengawas aktor internal birokrasi dianggap sebagai sumber masalah seperti nepotisme. Contoh kasus di Kemenak dan pemerintahan Kota Depok. Lalu untuk poin ketiga, why, mengapa penting? Artikel pertama, penyerapan merit system masih dikatakan bermasalah karena berbagai macam penyebab seperti adanya maladministrasi dan penyimpangan prosedur seleksi, intervensi politik, dan nepotisme yang menjadi ketidaknetralan pejabat pembina kepegawaian serta minimnya perencanaan, kompetensi, dan pengawasan efektif oleh KSN. Menjadikan penempatan jabatan tidak sesuai kebutuhan organisasi atau instansi. Untuk poin keempat, where, lokasi yang dikaji. Artikel pertama membahas implementasi instansi pusat dan daerah dengan kasus spesifik, seperti Dinas Kependudukan Kabupaten Tanah Toraja, Pemerintah Kota Depok, dan Kemenak menunjukkan tantangan nasional. Poin kelima, when, periode kajian. Artikel pertama diterbitkan tahun 2020, mengkaji fenomena 2010 sampai 2019 seperti perubahan model seleksi CAT dan temuan KSN 2018 sampai 2019, termasuk kasus jual beli jabatan 2019. Lalu poin yang keenam yaitu how, solusi yang diberikan. Artikel pertama merekomendasikan seleksi CPNS berbasis CAT, transportasi rekrutmen, penempatan berbasis kompetensi, the right man of the right place, dan pengawasan ketat KSN untuk mengatasi nepotisme. Perbandingan artikel melalui 5W1H. Dari artikel yang kedua yang berjudul Meritokrasi dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dari artikel kedua, fokus utama dari what, fokus pada implementasi meritokrasi dalam penempatan ASN, mengulas aspek teoritis dan empiritis. Evaluasi paradigma administrasi publik yaitu OPA, NPM, dan NPS dari tantangan patronamen politik dan nepotisme serta reformasi birokrasi menekankan perbandingan internasional. Lalu yang kedua ada keterlibatan stakeholder. Jadi artikel ini yang melibatkan ASN sebagai subjek dan penulis serta stakeholder seperti pemerintahan pusat atau daerah, lembaga pelatihan, serta masyarakat yang berfokus pada pengembangan kompetensi untuk mendukung meritokrasi. Lalu ada why, mengapa artikel jurnal ini sangat penting. Dari kajian mengenai meritokrasi penting karena birokrasi Indonesia masih berjuang melawan praktik non-merit yang telah mengakar selama puluhan tahun. Nepotisme dan patronase politik sering mempengaruhi rekrutmen serta penempatan jabatan yang berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik. Lalu dilanjutkan dari mana lokasi yang dikaji. Dari artikel ini menerapkan sistem merit di level nasional, Kemenpan, RB, BKN, dan KSN, kementerian atau lembaga dan daerah menunjukkan tantangan yang lebih besar berada di daerah karena berpengaruh politik, lokasi, dan budaya patron klien dengan melakukan perbandingan internasional. Lalu dilanjutkan dengan kapan periode kajian ini. Dari artikel ini mengulas perkembangan fase sebelum 1998 dominan senioritas dari 1900 sampai 2014 pada masa reformasi, 2014 pada UU ASN, 2014 sampai sekarang digitalisasi promosi berbasis kinerja, dan pasca sampai pandemi percepatan pada digital.
untuk bagaimana solusi yang diberikan pada artikel ini menekankan penguatan pengawasan akuntabilitas, perubahan budaya birokrasi, inovasi seperti rekrutmen digital, dan pembelajaran dari negara lain untuk mengatasi hambatan patronase. Kelompok kami telah memilih salah satu jurnal yang telah kami pilih, yakni yang berjudul Meritocracy in the Placement of Civil Servant in Indonesia, karena sangat relevan dengan perkembangan zaman sekarang yang isunya dibahas sejalan dengan dinamika birokrasi modern di saat ini, terutama di Indonesia. Di era digital saat ini, pemerintah tengah memperkuat transparansi melalui sistem rekrutmen berbasis komputer dan platform digital yang membuat proses seleksi semakin objektif dan minim kecurangan. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengurangi nepotisme dan patronase dalam pengadaan ASN. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang cepat juga terus meningkat sehingga penerapan meritokrasi menjadi kebutuhan mendesak bagi birokrasi yang ingin beradaptasi dengan standar good governance pada saat ini. Selain itu, artikel menyoroti bagaimana otonomi daerah masih menyisakan tantangan seperti kuatnya pengaruh politik lokal dan jual beli jabatan yang hingga kini masih menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas seperti KASN, sehingga membuat pembahasan artikel tetap aktual. Di tengah persaingan global, birokrasi di Indonesia juga dituntut lebih profesional, dan artikel ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan berhasil membangun birokrasi modern berkat meritokrasi yang ketat, menjadikan temuan artikel tersebut relevan sebagai bahan refleksi bagi Indonesia. Artikel ini juga sesuai dengan perubahan paradigma administrasi publik menuju model pelayanan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada masyarakat, di mana kompetensi dan akuntabilitas aparatur menjadi prioritas. Secara keseluruhan, artikel ini tetap penting dibaca karena memberikan gambaran yang jelas karena bagaimana meritokrasi masih menjadi isu krusial dalam reformasi ASN, serta bagaimana berbagai tantangan struktural dan kultural membuat implementasinya hingga kini belum sepenuhnya optimal. Mulanya dari kedua artikel ini bahwa implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pembentukan KASN. Namun pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Meskipun berbagai reformasi seperti digitalisasi rekrutmen melalui CTA, evaluasi berbasis kinerja, serta penyederhanaan birokrasi telah menunjukkan kemajuan, tantangan struktural dan kultural tetap menghambat penerapan merit sistem secara konsisten. Praktik patronis, politik, nepotisme, favoritisme, dan ketidaksesuaian penempatan jabatan masih dominan terjadi, diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya komitmen terhadap prinsip the right man on the right place. Pengembangan kompetensi ASN juga belum sistematis, sehingga banyak instansi belum mampu memastikan bahwa pegawainya benar-benar memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi jabatan. Kedua artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem merit tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi membutuhkan perubahan budaya birokrasi, integritas politik, penguatan pengawasan KASN, serta peningkatan profesionalisme. Dengan demikian, upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan bebas intervensi politik masih memerlukan konsistensi, komitmen dan reformasi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintah.